Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat SLK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam program Siraman Rohani Kristen. Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita dipertemukan kembali. Dan terima kasih buat sobat-sobat SLK yang terus mendukung program ini, sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya sobat-sobat yang SLK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dukung terus program ini. Bahkan juga program ini boleh sobat-sobat SLK share kepada saudara-saudara kita, kepada kawan-kawan kita, ya, sahabat-sahabat kita yang lain, sehingga mereka juga boleh diberkati lewat program ini, lewat kebenaran firman Tuhan. Baik sahabat-sahabat SLK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan boleh kembali pertemukan kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan selalu baru dan baru di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Itu kami syukuri ya Bapa di dalam sorga, dan biarlah juga masing-masing kami Tuhan, kasih kami kepada Tuhan selalu baru dan baru senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang membuka setiap hati kami Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah hati kami, lembutkan hati kami Bapa di dalam surga. Jadikanlah hati kami saat ini Tuhan bagaikan bencana yang siap dibentuk, bagaikan tanah yang kering yang siap dialiri oleh aliran-aliran air ya Bapa di dalam sorga. Itulah aliran-aliran sorgawi. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Sedemikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini, yaitu Hana
perempuan yang berdoa dengan terseduh-seduh untuk meminta seorang anak kepada Tuhan. Sekali lagi, Hana perempuan yang berdoa terseduh-seduh untuk meminta anak kepada Tuhan. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita mengetahui latar belakang kehidupan daripada Hana. Kalau kita melihat dalam pasal yang pertama, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, kita melihat bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh Hana. Ketidakadilan dari suaminya, bahkan juga ketidakadilan dari madunya. Di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Elkana suaminya ya mempunyai 2 orang istri, 1 Penina dan 1 lagi Hana. Hana adalah istri yang pertama. Alkitab juga mencatat bahwa Hana ini tidak mempunyai anak. Nah, ini menjadi pergumulan yang demikian berat kepada Hana. Bahkan juga Penina, madunya, senantiasa menyakiti dia, senantiasa membuat hati daripada si Hana ini tersakiti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini menjadi sebuah beban, sebuah pergumulan yang berat yang diperhadapkan kepada Hana. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada Hana, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Hana, justru dia datang kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Hana ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan berdoa kepada Tuhan sambil terseduh-seduh, sambil dia menangis kepada Tuhan. Artinya dia curahkan seluruh persoalannya, dia curahkan seluruh permasalahannya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi fokusnya, Tuhan yang menjadi sandaran persoalan yang diperhadapkan kepada Hana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pembelajaran yang demikian menarik yang kita peroleh dari apa yang dialami oleh Hana. Ketika Hana mempunyai persoalan, ketika Hana diperhadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan, Hana justru dia datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seyogianya demikianlah ketika kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan ini. Siapakah di antara Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang tidak punya persoalan? Setiap kita, setiap manusia pasti punya persoalan. Yang miskin, yang kaya, yang setengah kaya, semuanya punya persoalan. Jemaat, para hamba-hamba Tuhan, bahkan juga siapapun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus punya persoalan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalahnya adalah ketika persoalan itu datang, ketika himpitan-himpitan kehidupan datang kepada kita, kepada siapa kita datang. Hana ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mempunyai beban persoalan yang demikian berat. Ya, secara psikologi bahkan juga dia mengalami tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya saudaraku, setiap hari ketika dia bertemu dengan suaminya, ketika dia bertemu dengan madunya, yaitu Penina, pasti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia senantiasa diledek. Ya, bahkan kalau di zaman sekarang ini boleh dikatakan dia dibully. Ya, dibully terus menerus, dilelek terus menerus.
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru di tengah-tengah seperti itu, dia datang kepada Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acap kali ketika beban berat datang menghantam kehidupan kita, ya, bahkan mungkin juga kita alami seperti Hana ini. Kita datang kepada Tuhan dengan, seperti firman Tuhan katakan, dengan terseduh-seduh. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Hana. Ia bawakan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Ia curahkan seluruh hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, ada satu lagu pujian mengatakan, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia takkan jauh darimu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dekat. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu sejauh doa, berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat. Sejauh ketika kita mencurahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hana perempuan yang berdoa terseduh-seduh untuk meminta anak kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu di saat hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Curahkan, sampaikan keluh kesahmu, sampaikan doamu kepada Tuhan, sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seturut dengan janji kebenaran firman Tuhan, apa saja yang kamu minta dengan tidak ragu, dengan tidak bimbang, maka kamu akan memperolehnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji termulialah namamu Tuhan. Kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat seorang perempuan yang bernama Hana, istri daripada Elkana Tuhan, yang senantiasa setiap hari Tuhan dia diperhadapkan kepada penina, di mana penina madunya itu Tuhan selalu menyakiti hatinya Bapa di dalam surga, oleh karena Hana tidak mempunyai anak di tengah-tengah keluarga itu Bapa di dalam surga. Tentunya ini Tuhan menjadi beban, menjadi persoalan di dalam kehidupan Hana ya Bapa di dalam surga. Bahkan hatinya mungkin tercabik-cabik Tuhan. Hatinya Tuhan tertekan oleh karena itu Bapa di dalam surga. Oleh karena ledekan yang diarahkan, yang ditujukan kepadanya Tuhan dari seorang madunya ya Bapa di dalam surga. Tetapi Bapa di dalam surga, Hana menunjukkan, bahkan dia datang kepadamu Bapa untuk membawakan setiap pergumulan hidupnya
kepadamu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Demikianlah hendaknya kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak persoalan-persoalan yang datang menghimpit kehidupan kami Bapa di dalam surga. Bahkan persoalan itu Tuhan mungkin silih berganti datangnya ya Bapa di dalam surga. Tetapi biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat apa yang dialami oleh Hana, lewat apa yang dilakukan oleh Hana ya Bapa di dalam surga, demikianlah juga kami kiranya Bapa di dalam surga. Kami datang kepadamu Tuhan, mencurahkan seluruh isi hati kami Tuhan kepadamu, membawakan seluruh persoalan-persoalan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, karena kami percaya Bapa di dalam surga, Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban-jawaban doa kami Bapa di dalam surga. Engkau bukanlah Allah yang jauh, Engkau bukanlah pribadi yang jauh ya Bapa di dalam surga, tetapi Engkau adalah pribadi yang dekat. Bahkan Engkau dekat sejauh kami memohon, sejauh kami berdoa kepadamu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berkati setiap sahabat-sahabatku Tuhan yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Lewat program ini Bapa di dalam surga, biarlah setiap firman-Mu ya Bapa di dalam surga yang disampaikan, yang diberitakan lewat program ini Bapa, memberkati banyak orang ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat program ini Bapa di dalam surga, orang-orang yang mendengarkannya Tuhan semakin hari semakin bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa dalam surga. Aku menyerahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan, sahabat-sahabatku yang mendengarkan program ini ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melakukan aktivitas mereka, ketika mereka melakukan pekerjaan mereka Tuhan, biarlah kiranya Engkau turut campur tangan. Memberkatilah Engkau Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan, memberkatilah Engkau Tuhan atas setiap apa yang mereka usahakan Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati bisnis mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada saat ini Tuhan, ketika firman-Mu mereka dengarkan Bapa di dalam surga, maka ada aliran-aliran kesembuhan Tuhan yang mereka rasakan, yang mereka alami Bapa di dalam surga. Engkau yang sama tubuh mereka yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Pertaruhkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami Bapa menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari ini. Kami penuh dengan damai sejahtera, kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan pengharapan yang daripada Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.